Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Dan bertemu lagi di episode 2 setelah kita kemarin sudah membahas tentang peraturan daerah di episode pertama. Kali ini kita akan membahas tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya membahas soal PKL. Kali ini saya tidak sendiri. Saya di sini sudah ditemani oleh narasumber yang sudah sangat kredibel di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Erik Doviko Elampe SSMSI selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini Luar Bapak? biasa sehat. Oke, baik Bapak. Sebelum kita masuk lebih dalam nih Pak, dan sebelum masuk ke pertanyaan pertama, mungkin saya mau bacain PKL di Palangkaraya saat ini masih cukup ramai dan terus berkembang. Terutama di kawasan pusat kota seperti pasar dan jalan utama ya Pak. Di Ya, satu sisi menjadi penopang ekonomi masyarakat, namun di sisi lain masih menjadi tantangan dalam penataan ruang kota. Karena sebagian berjualan di trotoar dan bahu jalan, sehingga perlu terus ditertibkan dan ditata secara humanis. Nah, dalam konteks tersebut, Pak, kalau kita bicara soal Satpol PP, citra yang sering muncul di masyarakat kadang masih identik dengan penertiban yang tegas kan, Pak ya. Sebenarnya, bagaimana sih filosofi atau tugas utama Satpol PP dalam menjaga wajah kota kita saat ini, Pak? baik, terima kasih Pak Ali. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi. Kesempatan ini diberikan kesempatan untuk kita bertukar pikiran, memberikan informasi, edukasi lebih-lebih kepada teman-teman PKL di lingkungan Kota Palangkaraya, khususnya dan umumnya Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa dilema kita, tantangan yang kita hadapi terkait dengan pengaturan, penataan PKL. Karena selama ini kita dianggap melakukan penertiban yang Tegas, tegas gitu. ya. Seperti tegas itu. Sebenarnya ini bukan lebih kepada penataan. Kita penataan bagaimana membangun citra wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih-lebih kita berfokus kepada beberapa titik ini. Apalagi kita melihat perkembangannya jumlah PKL di Kalimantan Tengah ini, khususnya di Palangkaraya, cukup luar biasa. Betul, Pak. Jadi di situ kita berupaya sebagaimana eh, peraturan yang ada bahwa eh, dalam hal tugas pokok kita Satpol PP ini, kita mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama penegakan perda perkada, kemudian penyelenggaraan tibum tinemas di masyarakat umum, kemudian perlindungan masyarakat. Nah, di sini kita angkat sebagaimana regulasi yang kita punya, Perda 5 tahun 2021 terkait penyelenggaraan tibum tinemas. Di sini kita mencoba melihat sejauh mana sih PKL ini untuk dapat kita bina sesuai dengan regulasi yang ada. Karena kita melihat eh, kita hadir, Satpol PP hadir di sini bukan sebagai seseorang yang ini asumsi di masyarakat selama ini kan kita tahu kalau Satpol PP ini arogan. Iya, Arogan. Sebenarnya bukan arogan, kita ini tegas, tegas humanis gitu. Tegas humanis dalam artian kita mencoba membangun menata wilayah kota. Karena yang perlu diingat bahwa Kota Palangkaraya ini adalah cerminan. Cerminan khususnya ini fokusnya kita mungkin berbicara PKL di kawasan Bundaran Besar ya. iya, Pak. Bundaran Besar karena Bundaran Besar ini adalah ikon Kota Palangkaraya, pintu gerbang masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kalaupun pada saat ini tamu-tamu dari luar Kalimantan Tengah berdatang sini melihat semrawut penataan di kawasan Bundaran Besar Bundaran. nih. Nah, ini yang memang menjadi atensi kita selaku Satpol PP lebih-lebih di bidang Trentibum Linmas.
Di situ kita mulai mau menciptakan suasana yang suasana lingkungan yang lebih aman, lingkungan yang tertib, kondusif bagi seluruh masyarakat, lapisan masyarakat lah. Nah, di sini kita mencoba melakukan pendekatan humanis untuk menciptakan kota yang lebih baik. Oh. Oke Bapak, baik. Keberadaan PKL ini kan Pak sebenarnya urat nadi ekonomi mikro ya Pak ya, Ya. apalagi pasca pandemi kemarin. Nah kira-kira bagaimana Pak pantauan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah ini melihat perkembangan jumlah dan sebaran titik-titik PKL ini Pak? Apakah ada titik-titik tertentu yang menjadi fokus utama Satpol PP Pak? Nah, baik untuk keberadaan PKL ini kan seperti yang Pak Ali sampaikan bahwa PKL ini sebagai urat nadi ekonomi mikro. Apalagi kita melihat di pasca pandemik yang lalu Iya. itu cukup luar biasa untuk berakibat kepada perekonomian, khususnya kalangan masyarakat bawah, teman-teman PKL PKL Pak. itu yang cukup berdampak sebenarnya. Nah, jadi kami melihat di sini beberapa bulan terakhir itu terjadi peningkatan, peningkatan jumlah-jumlah pelaku usaha PKL ini cukup luar biasa di Kota Palangkaraya. Terlebih ada beberapa area-area yang menjadi titik eh, konsentrasi teman-teman PKL seperti area publik. Nah, seperti ruang ruas jalan, eh, jalur hijau, itu semua tergunakan. Nah, disitulah kita hadir, mau menata kembali. Karena sebenarnya kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita dilihat terlalu arogan. Sebenarnya Betul. tidak. Regulasi itu udah jelas. Kalau kita Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Perda 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Trantibum Linmas. Kemudian kita bersinergi juga dengan teman-teman Pol PP Kota dengan Perda 5 tahun 2024 mereka tentang penyelenggaraan Trantibum Linmas juga. Nah, itu yang eh, kita coba terkait dengan perkembangan eh, pedagang kaki lima ini di Kota Palangkaraya. Karena kita mencoba melakukan beberapa kegiatan yang selama ini udah kita laksanakan seperti patroli pengawasan, dan itu memang kita belum yang memang melakukan penertibannya belum. Kita mencoba secara humanis berupa edukasi, sosialisasi bahwa eh, Satpol PP ini sebagaimana regulasi ingin mengembalikan fungsi-fungsi itu, baik fungsi trotoar, fungsi bahu jalan, fungsi drainase dari penggunaan ilegal. Ini kita sebut ilegal ya. Sip. Karena memang di baik regulasi dari Permendagri sampai turunannya Perda maupun Pergub itu memang dilarang. Dilarang kita menggunakan ruas jalan, bahu jalan, apa jalur hijau Hijau Pak. sampai trotoar sampai drainase. Karena selama ini eh, cukup kumuh lah kita lihat. Padahal kita tahu bahwa ini kita berbicara fokusnya di Bundaran Besar sebagai ikon pintu gerbang Kalimantan Tengah. Nah, di sini yang kita coba kita tata kembali. Kalau kita berbicara aturan ya memang tidak bisa. Hmm. Tidak bisa. Cuman eh, kalaupun kita eh, memberikan larangan, kita menghimbau dulu. Menghimbau bagaimana idealnya kondisi yang diharapkan dengan wilayah kota ini. Nah, mungkin itu dulu yang selebihnya lagi, kalaupun kita memang tegas dan tidak melihat memandang dari sisi kemanusiaan ya memang harusnya clear semua ya. Iya, betul. Clear semua daerah tersebut. Karena di situ lebih-lebih di Perda 5 2021 ini
kita punya 16 tertib tentram. Kita punya 16 tertib tentram, baik tertib lingkungan, jalur hijau, tertib sungai itu kita berbicara banyak tertib. Cuman kita lebih fokus ke PKL ini. Kita mencoba bagaimana dari sisi kemanusiaan, bagaimana dari sisi regulasi. Kalau regulasi kita tetap, kalau kita saklek ya memang tidak boleh. Tapi dari sisi kemanusiaan kita coba untuk kesannya menutup, tidak menutup apa istilahnya itu rezeki orang, Rezeki orang, pintu ya. rezeki orang tidak. Kita tetap memberikan peluang teman-teman PKL, cuma ada penataan khusus. Itu nanti akan ada disampaikan lah Ya. bagaimana kita mencoba langkah-langkah untuk membantu teman-teman PKL ini. Saya kira itu. Berarti sebelum adanya penindakan tegas itu pun selalu ada himbauan dan sosialisasi dulu juga ya Pak terhadap Iya, PKL-PKL tersebut ya Pak ya. Oke, itu baik. kita lakukan dengan himbauan langsung melalui patroli pengawasan dengan memberikan edukasi, informasi, dan juga selama ini dari teman-teman di Trantibum Linmas itu sudah mengedarkan pamflet di situ terkait dengan penataan PKL ruas mana saja yang boleh dan sampai dengan pengaturan hari dan waktunya juga. Juga sudah ada Hari itu dan ya Pak ya. waktunya juga ada. Cuman ya kita tetap melihat kondisi sekarang teman-teman PKL ini ada yang sadar, ada yang Belum tidak ya Pak ya. gitu. Oke. Baik Bapak, selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang situasi di lapangan nih Pak ya. Pastinya kita berada di lapangan itu ada beberapa dilema atau tantangan yang akan kita temui Pak Ya, ya. Ini mungkin bagian paling berat. Di satu sisi, Satpol PP harus menegakkan perda tentang ketertiban umum. Di sisi lain, ini urusan perut masyarakat yang sedang mencari nafkah. Bagaimana Satpol PP Kalteng menyeimbangkan kedua hal ini di lapangan, Pak? oke, terima kasih. Nah, ini memang dilema di lapangan ini kadang berbanding terbalik dengan konsep kita, perencanaan kita secara eh, aturan, tugas fungsi kita memang kita udah merekayasa seperti ini nih. Tapi pada pelaksanaannya di lapangan kita pasti akan berbenturan. Itu yang sering terjadi karena kesannya teman-teman PKL ini kalau udah lihat nih orang Pol PP datang, wah ini kesannya nih arogan Iya, gitu betul. kan. Padahal tidak. Nah, dilema yang kita hadapi sekarang, kita mencoba menyeimbangkan antara tugas fungsi dengan sisi kemanusiaan teman-teman yang mencari rezeki, teman-teman PKL khususnya. Nah, strategi kita ada beberapa. Kita melakukan dalam pelaksanaan di lapangan pendekatan persuasif. Persuasif dalam bentuk edukatif kepada teman-teman dan kita sudah juga melaporkan kepada pimpinan. Dalam hal ini Pak Gubernur, sungguh luar biasa Pak Gubernur kemarin beberapa bulan yang lalu menyampaikan kita tidak menutup pintu rezeki. Jadi kita tetap persilahkan, cuman kita diminta menata terkait dengan pengaturan teman-teman PKL. Kadang ya dilemanya itu pada saat sebelum ada petunjuk pimpinan itu sering kita di lapangan ini berbenturan. Oke. Berbenturan karena ada beberapa pihak yang keberatan dengan penataan tersebut karena mereka kalaupun kita relokasi untuk bergabung kadang ini sepertinya PKL ini ada paguyupan-paguyupannya. Iya, betul. Jadi mereka tidak bisa serta-merta kita geser si A ke B, belum tentu B ini menerima. Akhirnya mereka mengelapor ke kita teman-teman Pol PP, ujung-ujungnya ya mungkin ada benturan dikit tapi tidak sampai yang benturan fisik. Mungkin argumen-argumen yang tidak. Nah, relokasi ini yang sering kita hadapi di lapangan. Eh, sebagai contoh, kita coba tertibkan, kita coba tata untuk dia memindahkan lapaknya ke suatu tempat yang memang relokasi. Relokasi ini kita sudah
juga bersinergi dengan Pemko dan Pol PP. Tapi ternyata ya inilah bentuk dilema di lapangan. Ternyata ada beberapa oknum gitu, oknum yang menarik lapak ini. Makanya kami kemarin secara eh, pelaksanaan patroli pengawasan kita menghimbau, kalaupun lokasi yang sudah kita tentukan ada kegiatan, ya mohon maaf ini pungli lah, kasarnya pungli dari beberapa oknum, tolonglah lapor karena kita Pol PP ini kan bersinergi dengan kepolisian. Teman-teman kepolisian sudah ada hotline 110 terkait eh, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kriminalitas. Nah, itu kami suruh untuk menghubungi karena ini seringkali nih lapak ini, jalur ini punya ini, Iya. Katamso punya ini, Panjaitan ini. Nah, berjalannya waktu kita sudah punya solusi. Cuman ke depannya kita mau bikin ini sebagai ibaratnya surat edaran lah. Ke depan kita coba ajukan kepada pimpinan karena yang diharapkan pimpinan solusi terbaik sementara ada pengaturan lebih lanjut terkait pengelompokan teman-teman PKL dalam hal penataan hari dan jam Jam. operasional mereka. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gub itu, nah mungkin melalui podcast ini ya, dapat tahu rekan-rekan PKL juga selain yang sudah menerima pamflet selebaran, Lebaran saya. yang mungkin yang suka buka medsos juga. Jadi yang diharapkan pimpinan itu adalah rekan-rekan PKL silahkan melakukan kegiatan perdagangan di Katamso Panjaitan, tapi untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di luar hari itu tidak diperkenankan. Kita kembali ke regulasi. Hanya Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan operasionalnya juga pukul 17 sore sampai pukul 23.30. Nah, jadi jangan sampai melebihi pukul 12 malam karena kasihan lagi teman-teman DLH. Betul. Karena kita bersinergi juga dengan teman-teman DLH untuk hal kebersihan. Kalau mereka sampai pagi, kapan teman-teman ini membersihkan area situ? Karena kan kita tahu ruas jalan ini kan, kalaupun kotor ataupun ada benda-benda yang masih berserakan akan mengganggu lalu lintas, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, itu yang akan kita lakukan untuk membantu teman-teman terkait dengan urusan perut ini kan, urusan perut itu tadi. Jadi saya berharap teman-teman PKL bisa sama-sama kita bersinergi sebagaimana yang sudah disampaikan melalui edaran maupun selebaran pamflet bahwa mereka hanya boleh di hari Jumat, Sabtu, Minggu dengan jam operasional pukul 17 sampai pukul 23.30. Lain halnya kalau ada kegiatan yang sifatnya insidensial. Nah, seperti yang kalau biasa pemerintah provinsi laksanakan HBN ya. Betul, Pak. HBN, kemudian yang baru-baru kita laksanakan terkait pembukaan penutupan EBIM, Kalteng Expo, semua difokuskan di Bundaran Besar. Kalaupun itu bukan di hari Jumat, Sabtu, Minggu, boleh. Boleh. Cuman tetap mengikuti aturan dari penyelenggara. Jadi di mana mereka bisa melaksanakan kegiatan operasional perdagangannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dilema dan tantangan ini. Yang pasti kita tetap berlaku humanis lah terhadap teman-teman PKL. Baik, Bapak. Berarti itu pun semuanya PKL sudah ada jadwal hari dan jam operasionalnya ya, Pak, ya, Iya, yang diberitahukan ya, Pak, sudah ya? ada. Oke, baik, Bapak. Masih bicara soal situasi di lapangan nih, Pak. Bapak bisa atau ada pengalaman mungkin di lapangan, apakah di lapangan itu sering terjadi miskomunikasi, Pak, ataupun penolakan dari PKL saat kegiatan penertiban itu dilakukan, Pak? Oke, terima kasih. Untuk yang kendala, kita kembali yang tadi. Kendalaan di lapangan ini, yang pertama miskomunikasi itu pasti.
Miskomunikasi itu kenapa terjadi? Karena terkait dengan sosialisasi aturan dan jadwal relokasi. Ini kadang mereka, mohon maaf ya, entah mereka ini memang tidak tahu, tidak memahami, atau gimana lah kasarnya gitu, kucing-kucingan lah. Iya. Karena kita mau coba atur mereka, kalian bolehnya di Katamso sama Panjaitan hari Jumat sampai Minggu pukul sekian sampai pukul sekian. Setelah dilakukan pengawasan selama di hari itu, mereka pasti tetap ada yang muncul dengan alasan kami pemain baru, kami orang baru, nggak tahu. Sebenarnya saya mohon maaf, kalau saya lihat selama ini kita pantau di lapangan, mereka ini ada komunitas sebenarnya dan tidak mungkin informasi itu tidak tersampaikan. Makanya kami untuk kendala di lapangan kita coba yang terbaru ini, kita mencari koordinator teman-teman PKL baik di kawasan Katamso, Panjaitan untuk mengedukasi teman-teman PKL lainnya. Jadi mereka ikut bersinergi dengan kita. Dan kenapa upaya itu dilakukan? Supaya tidak ada, mengurangi gesekan dengan teman-teman PKL lainnya. Jadi melalui mereka kita berharap bersinergi. Kemudian kendala di lapangan selanjutnya terkait penolakan ya. Terkait penolakan, ini yang sering terjadi, upaya untuk relokasi. Kita bersinergi dengan Pol PP Kota untuk teman-teman PKL sebenarnya ke halaman Pasar Data Manua. Nah, ini yang sering kendala utama. Mereka tidak mau ke sana. Yang pertama, sepi dari pembeli katanya. Yang kedua, mereka tidak diterima sesama PKL di sana. Karena di sana sudah ada komunitasnya, tidak boleh mereka masuk. Nah, itu yang kita coba komunikasikan. Kemudian yang seperti saya bilang, sentimen ini, kucing-kucingan pedagang ini merasa dirugikan nih sebenarnya. Kedatangan Pol PP ini merugikan mereka. Padahal di situ sudah ada rambu zona larangan berjualan atau apa. Setiap petugas gabungan dari Pol PP datang, mereka bubar. Tapi kita bergeser, mereka akan kembali. Kembali lagi ya Pak. Nah, itu yang sering terjadi. Dan kita juga ya berusaha lah tetap melakukan humanis, walaupun sebenarnya kita di lapangan juga luar biasa tuh capeknya. Dari ujungnya akhir terjadi ketegangan fisik emosional. Itu sih kendala utama di lapangan. Oke, baik Bapak. Kalau tadi kita sudah bahas tentang situasi di lapangan nih Pak, sekarang mungkin kita masuk ke sisi yang lebih solutif atau humanis dalam penanganan PKL nih ya Pak. Oke. Kita sering dengar istilah pendekatan persuasif dan humanis. Kita sangat sering mendengar seperti itu. Menurut Bapak seperti apa sih bentuk pendekatan humanis yang diterapkan personel Satpol PP Kalteng ini sebelum adanya tindakan tegas terhadap PKL Pak? Oke, untuk yang terkait dengan solusi mengatasi beberapa kendala itu yang baik miskomunikasi ataupun ketegangan apa, kita melakukan istilah pendekatan persuasif dan humanis. Nah, di situ kita mencoba membuka dialog terbuka melalui mengedarkan selebaran yang ada, pamflet yang ada. Kita mengedepankan ruang dialog musyawarah, mencari solusi itu secara rutin. Karena kalau kita sekali-sekali rupanya tidak masuk. Nah, kita coba rutin bersama perwakilan, baik itu perwakilan komunitas ataupun paguyuban PKL sebelum kita mengambil tindakan. Jadi tidak serta-merta kita datang, regulasi memang benar, kita berhak untuk melakukan itu. Karena kita perlu diingat, karena teman-teman masyarakat ini berpikiran apa sih tugas Pol PP? Kalau kita kembali ke depan tadi, Pol PP ini dibentuk oleh undang-undang loh, sama dengan TNI Polri. Jadi undang-undang yang membentuk kita sebagai pengamanan pengaturan pemerintah daerah. Karena kita bertanggung jawab terhadap gubernur ataupun di level kabupaten kota dengan bupati dan wali kotanya. Jadi kita coba melakukan persuasif humanis, melakukan dialog terbuka. Kemudian melakukan memfasilitasi lah. Kita sudah komunikasi, kita melalui Pemda,
memastikan tempat relokasi Oke. supaya teman-teman tidak dirugikan juga, teman-teman PKL khususnya. Dan kalaupun terjadi penggusuran, itu memang sudah melalui tahapan-tahapan. Kita sudah edukasi, kita sosialisasi, sampai dengan ibaratnya surat teguran. Teguran 1, 2, 3. Kalaupun tetap ada yang melanggar, kita punya dokumentasi kan, punya laporan, dan itulah baru kita lakukan tindakan penindakan. Dan itu pun tidak serta-merta bidang Tibum Tranmas melakukan, tetap bersinergi dengan teman-teman dari PPNS. Karena kita punya PPNS juga di Satpol PP. Saya kira itu untuk kendala-kendala tadi untuk solusinya. Baik, Bapak. Berbicara soal solusi ini, Pak, apakah ada program khusus, Pak, dari Satpol PP untuk mengedukasi para PKL tersebut, Pak, agar mereka mungkin paham batas-batas fasilitas umum yang tidak boleh digunakan untuk berjualan seperti itu, Pak? Kalau itu sudah kita lakukan melalui pamflet yang ada, dengan kita menginformasikan bahwa kita punya peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, bahwa daerah-daerah yang tidak boleh dilakukan kegiatan baik itu PKL ataupun kegiatan pengamen, kumpul-kumpul, apalagi sampai mengkonsumsi miras, itu memang tidak bisa. Tidak bisa seperti jalur hijau, ruas jalan, bahu jalan, trotoar, drainase itu tidak boleh. Cuman dengan regulasi yang ada, kita mencoba seperti yang tadi persuasif humanis, kita coba menata teman-teman ini supaya tidak fungsi ruang ataupun fungsi ruas jalan, taman tidak terganggu. Padahal itu kalaupun regulasi yang dari tingkat peraturan menteri sampai dengan peraturan di daerah, itu memang tidak boleh. Tapi kita coba solusinya, kita memberikan ruang untuk teman-teman tetap mencari rezekinya. Oke. Jadi kita berikan selebaran yang selama ini kita lakukan patroli pengawasan dengan memberikan edukasi berupa selebaran pamflet itu tadi, bahwa itu memang dilarang, apalagi yang sifatnya permanen. Itu memang nggak boleh. Kemudian kita mencoba nanti mau bersinergi dengan ketua-ketua paguyupan nantinya. Oke. Paguyupan perwakilan PKL supaya mereka bisa informasi ini satu arah dan perintahnya pun satu arah. Jangan sampai ada yang perintah dua arah nih, susah juga nih, kadang ada yang satu boleh, ada yang tidak. Nah, itu yang kita coba untuk kegiatan ke depan ini. Oke, Bapak. Baik, Bapak, mungkin sebagai penutup, apakah ada kesan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan, khususnya mungkin terhadap PKL, Pak? Oke, baik. Untuk himbauan harapan yang kita inginkan kepada teman-teman PKL, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menghimbau lah kepada para teman-teman PKL dan masyarakat untuk bisa bersinergi menjaga keseimbangan ruang publik. Itu yang perlu. Kita menjaga keseimbangan ruang publik, pesan utamanya bahwa pedagang itu tetap kita perbolehkan. Kita perbolehkan mencari nafkah, namun wajib tertib mengikuti aturan yang berlaku dengan berjualan di lokasi yang telah ditentukan. Itu untuk menjaga keindahan tata kota dan kelancaran juga bagi pejalan kaki ataupun pengguna lalu lintas. Itu yang kami harapkan kepada teman-teman, silakan. Tapi tetap mengikuti aturan yang disyaratkan kepada teman-teman PKL. Nah, kita berupaya pesan lengkap ini, masyarakat di Kalimantan Tengah agar tertib, menjaga keindahan dan perekonomian bisa seiring berjalan. Nah, itu kita menjaga ruang publik, tata aturan lokasi, yang pasti menjaga kebersihan lingkungan. Iya, Itu yang betul. pasti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian harapan terbesar kami selaku anggota Satpol PP
ini memang pada pelaksanaan tugasnya butuh dukungan lah. Banyak dukungan yang harus kita penuhi dalam menunjang tugas fungsi kita dalam penyelenggaraan Tertib Minmas, khususnya penataan PKL bukan hanya di Kota Palangkaraya, tapi kabupaten, kota di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, yang upaya kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Terkait itu harapan kami ada dukungan lah, baik itu terkait dukungan anggaran yang memadai, yang ideal untuk pelaksanaan operasional di lapangan. Kemudian dukungan juga sarana prasarana yang selama ini justru saya kira minim ya, Iya. masih minim, jauh dari apa yang diharapkan, dan itu cukup berdampak dalam proses pelaksanaan di lapangannya. Dan yang pasti kita berusaha juga bersinergi dalam upaya peningkatan SDM kita untuk membangun sosok Satpol PP yang dalam pelaksanaan tugasnya menjadi yang lebih berwibawa, humanis, dan tetap menjaga marwah Satpol PP. Saya kira itu harapan dan apa yang kita ingin sampaikan. Lebih-lebih yang terakhir kepada teman-teman PKL, sekali lagi saya sampaikan teman-teman PKL, kita sama-sama bersinergi, kita membangun kota Palangkaraya ini menjadi indah, tertata, rapi. Jadi sama-sama kita menjaga apa ketertiban, ketentraman masyarakat di wilayah Kota Palangkaraya ini. Terima kasih, Oke, Pak Ali ya. siap. Baik Bapak, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Pak ya. Iya, Sangat seru, pembahasan kita sudah banyak banget tadi yang dibahas, mulai dari dilema dan tantangan, dinamika di lapangan, sampai juga pendekatan kita ke PKL Pak ya. solusi-solusinya. Oke, semoga jawaban-jawaban Pak Erik tadi bisa membantu teman-teman Sobat Pol PP semua dalam memahami tupoksi Satpol PP. Terima kasih Bapak Erik sudah meluangkan Terima waktunya hari kasih. ini. Semoga nanti bisa bertemu lagi di episode lainnya dengan pembahasan yang lebih menarik pastinya. Iya, baik. Terima kasih, Pak Ali. Siap. Sebelum menutup podcast ini, izinkan saya sedikit membacakan kesimpulan dari episode hari ini ya Ya. Pak ya. Dari pembahasan hari ini dapat kita lihat bahwa penanganan PKL di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, bukan hanya soal penertiban dan penegakan aturan, tetapi juga tentang bagaimana menyeimbangkan penegakan aturan antara ketertiban ruang kota dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dibutuhkan pendekatan yang humanis dan persuasif, serta solusi nyata sebagai penataan lokasi dan koordinasi lintas instansi, serta dukungan edukasi agar para PKL memahami aturan yang berlaku. Saya Ali, terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya. Salam Praja Wibawa.